Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid Abror dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya, Angkatan 2023, dengan NIM 23051204092. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi hasil proyek yang saya lakukan selama magang di CV Adisatya IT Konsultan. Untuk judul proyek yang saya ambil yaitu analisis, desain, dan implementasi arsitektur perangkat lunak pada sistem sinkronisasi multiplatform IMPP.com di CV Adisatya IT Konsultan. Latar belakang dan urgensi yaitu transformasi logistik e-commerce. Yang pertama, adalah landscape bisnis modern menuntut integrasi logistik omnichannel yang cepat, tangguh, dan otomatis. Kemudian IMPP.com mengelola pesanan berskala besar lintas marketplace populer, contohnya Shopee dan TikTok. Jadi IMPP.com ini merupakan platform yang dikelola oleh CV Adisatya IT Konsultan yang bergerak di bidang pakan ternak. Kemudian sistem lama rentan terhadap kegagalan unggah foto, dokumen resi fisik, dan risiko kebocoran data autentikasi sesi kurir di lapangan. Selanjutnya mendorong kebutuhan rekayasa ulang arsitektur perangkat lunak berbasis keamanan dan efisiensi payload data. Selanjutnya masalah dan fokus solusi yang saya temukan selama magang di CV Adisatya IT Konsultan. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana menganalisis dan mendesain arsitektur perangkat lunak untuk mengelola transaksi pesanan lintas marketplace secara terpusat. Kemudian yang kedua, bagaimana menyusun mekanisme sinkronisasi data yang efisien antara dashboard admin web dan klien mobile filter. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bagaimana memperkuat keamanan sistem dari pembajakan akun dan kebocoran sesi perangkat kurir. Selanjutnya tujuan dari proyek ini yang pertama, membangun infrastruktur sinkronisasi multiplatform yang andal pada subsistem backend dan mobile client. Yang kedua, mengoptimalkan transmisi multiplatform resi fisik kurir guna mengurangi pemborosan bandwidth server. Selanjutnya mengembangkan REST API autentikasi berbasis hardware, profiling terintegrasi fitur force logout nirkabel. Lanjut ke bagian profil CV Adisatya IT Konsultan. Perusahaan ini berletak di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemudian lanjut ke bagian visi dan komitmen. CV Adisatya IT Konsultan menjadi perusahaan jasa konsultan teknologi informasi yang profesional, bertanggung jawab, serta aktif menelurkan produk inovatif berbasis riset sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya layanan dan usaha yang dijalankan oleh CV Adisatya IT Konsultan yaitu spesialisasi dalam pengembangan mobile dan web, kemudian integrasi sistem enterprise ERP, kemudian jasa konsultasi arsitektur IT strategis, pemeliharaan infrastruktur jaringan, dan pengadaan hardware. Selanjutnya kolaborasi tim pada CV Adisatya IT Konsultan yaitu sinergi erat berbasis metodologi agile antara manajemen, kemudian desainer UI UX, analis sistem, senior engineer, dan pemagang sebagai bagian tim pengembang full stack. Hanya metodologi agile SDLC yang saya gunakan pada bulan Maret yaitu melakukan analisis, yaitu observasi alur operasional kurir gudang, dan identifikasi latensi transmisi berkas, dan analisis celah keamanan sesi token. Kemudian pada bulan April melakukan desain dengan melakukan penyusunan skema database relasional baru dan pemetaan endpoint REST API dan rancangan skema migrasi tabel alambik. Selanjutnya pada bulan Mei melakukan konstruksi, yaitu penulisan baris program, refactoring warisan kode bermasalah, optimasi antarmuka klien Flutter, dan unit testing. Selanjutnya pada bulan Juni melakukan validasi, yaitu yang dilakukan melakukan uji coba isolasi database berbasis skema transaction rollback, kemudian evaluasi leading standar industri, serta rilis produksi. Dan penjelasan dari arsitektur multiplatform IMPP ini yang pertama ada mobile client.
yang bisa juga disebut sebagai AMP Mobile. Project ini menggunakan Flutter Framework untuk performa rendering cross-platform yang konsisten. Kemudian fungsionalitas utama ada halaman skate drop, resi kilat, kemudian visualisasi mode gelap atau dark mode, dan penataan layout responsif. Adanya sistem proteksi yaitu penerapan algoritma validasi force logout variable untuk menutup celah akses token kadaluarsa. Lanjut ke platform yang kedua dari sisi backend, ada server backend yang juga dinamakan sebagai seller integration. Mesin ini mengolah transaksi berbasis Python, backend API, dan web dashboard control panel. Fungsionalitas utama yaitu penanganan data relational database menggunakan migrasi otomatis Alembic, serta manajemen filter ekspor CSV. Adanya sistem proteksi, API autentikasi hardware profiling untuk verifikasi perangkat resmi yang diinginkan oleh sistem. Kemudian inovasi fitur yang saya kembangkan selama magang di CV Adisatya IT Konsultan yaitu inovasi multifoto, yaitu melakukan optimasi pilot data gambar. Masalah lama yang ditemukan yaitu transmisi berkas foto fisik paket secara terpisah satu persatu. Jadi sering memicu interupsi koneksi jaringan kurir di lapangan. Solusi baru yang saya pakai yaitu melakukan restrukturisasi total skema pilot dengan menyatukan berkas dalam parameter array tunggal, yaitu foto plus numbered list. Hanya dampak dari inovasi fitur ini, transmisi berkas menjadi satu fase terkompresi, menyederhanakan proses parsing di server, dan meningkatkan rasio sukses unggah data kurir. Hanya inovasi fitur yang kedua yaitu keamanan multi-device, yaitu manajemen sesi perangkat keras. Fokusnya yang pertama membangun lapisan REST API khusus untuk mendaftarkan tanda pengenal unik perangkat kurir atau device profiling. Kemudian dashboard admin kini memiliki halaman kontrol terpusat My Device atau perangkat terhubung untuk melacak metadata user aktif. Kemudian mendukung fungsionalitas session revocation real time oleh level super admin guna memutus koneksi paksa jika terjadi indikasi membacakan akun kurir. Kemudian untuk lanjut ke bagian demo, yang pertama kita akan melakukan demo multifoto. Jadi pada aplikasi mobile, halaman home-nya seperti ini. Halaman home, kemudian pergi ke halaman Scan-Drop. Di sini kita akan melakukan scan resi. Di sini saya telah menyiapkan data resi dummy untuk melakukan testing. Kemudian akan muncul pop-up resi baru terdeteksi. Kemudian kita terima. Kemudian simpan dan lanjut. Di sini fitur yang saya kembangkan. Jadi sebelumnya pada bagian ini aplikasi hanya bisa melakukan foto satu kali saja. Kemudian setelah dikembangkan, aplikasi ini sekarang bisa melampirkan lebih dari satu foto. Pada contoh kali ini saya akan mengambil 2 foto. Setelah melakukan foto barang atau paket, kemudian kita klik tombol selesai. Setelah itu melakukan send untuk mengirim data resi ke backend server. Di sini karena belum login, untuk melakukan send kita harus login terlebih dahulu. Di sini kredensialnya yaitu admin@gmail.com.
Kemudian untuk passwordnya admin admin 1234. Kemudian kita login. Di sini sync berhasil dilakukan. Selanjutnya kita bisa lihat ke backend server, login dengan akun yang sama dengan email address admin@gmail.com, kemudian password admin 1234. Pada bagian resist scanner, bisa kita lihat data yang telah kita kirimkan melalui mobile app tadi. Foto bisa terkirim dengan sempurna. Oke, lanjut ke bagian My Device atau perangkat terhubung. Jadi di bagian perangkat terhubung ini kita bisa melihat user yang login pada perangkat tertentu. Misal kita kehilangan HP atau akun kita terbajak, kita bisa melakukan logout atau revoke secara paksa melalui web ini. Kemudian kita lakukan revoke. Kemudian kita coba lagi di mobile app tadi, kita coba lakukan sync kembali. Mobile app meminta login ulang karena sebelumnya di web app tadi user telah kita logout. Dampak dari kegiatan magang ini yang pertama ada dampak ekonomi, yaitu mengurangi latensi transfer data logistik, memotong waktu tunggu pemrosesan admin gudang, serta meningkatkan throughput pesanan harian dan mendatangkan profit operasional bagi mitra. Kemudian dampak untuk pendidikan dan SDGs, yaitu mahasiswa menguasai keahlian software engineering siap kerja berskala produksi industri nyata, mendukung pencapaian tujuan SDGs poin 8, yaitu pekerjaan layak, dan poin 9, inovasi dan industri. Hanya keberlanjutan proyek, hasil kerja terintegrasi penuh pada repositori aktif punya mitra. Hanya hambatan dan rekayasa, hambatan dan kendala teknis yang ditemukan selama magang, yaitu migrasi DB. Kesulitan awal mengalami siklus migrasi database otomatis menggunakan model Alembic tanpa merusak integrasi tabel legacy. Kemudian yang kedua ada isolasi tes, yaitu data sampah atau dirty data, sisa hasil Java unit testing, sempat mengotori database development internal. Kemudian solusi rekayasa developer melakukan bimbingan teknis intensif bersama senior backend engineer, serta menyusun model panduan arsitektur API terpusat. Dan mengkaji dokumentasi kontrol transaksi database hingga berhasil mengimplementasikan logika rollback transaksi otomatis di akhir sesi testing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.